Ya, salam football talk. Hari ini gue pengen bahas 3 match EPL yang lumayan seru dan main di midweek. Ya, Brentford Chelsea, habis itu Liverpool West Ham sama MU Tottenham. Tapi sebelum itu kita ke Chelsea Brentford dulu. Chelsea Brentford ini skornya 0-0 ya, nggak ada gol sama sekali. Ini sebenarnya Chelsea sama apa ya Liverpool ini gue nggak nonton matchnya jujur aja. Gue cuma nonton MU sama Tottenham karena ya kan midweek dan gue juga kerja pagi sampai malam, pagi sampai sore, jadi gue gak ada waktu nonton 3 match midweek yang sangat hektik jujur aja, fair aja. Gue ketutup pula. Ya, Brentford versus Chelsea gue bahas ini dulu. Gue apa ya lihat secara highlight lah, secara mini match ini. Chelsea ini gue udah follow mereka 2-3 match terakhir itu kan. Graham Potter sering bereksperimen dengan 3-4-3 dan juga main 4 back 3 back 4 back 3 back secara bergantian. Dan kalau misalnya mereka main 4 back itu secara di lapangan itu mereka bisa tiba-tiba jadi 3 back. Seperti Cucurella di left back, nanti di kanan ada Azpilicueta kan. Azpilicueta lebih naik ke atas, Aspi naik ke atas, Cucurella lebih ke stay di belakang. Jadi itu bakalan jadi 3 back, cuman Aspi doang ke depan. Jadi ibaratnya jadi kayak 3-4-3, nggak ada bedanya dari 4-2-3-1. Something like that gitulah. Jadi Chelsea ini sebenarnya lagi masih naik turun, ya itulah namanya proses. Dan sebenarnya gue percaya Graham Potter itu bisa membawa Chelsea meroket ke atas balik, karena Graham Potter itu adalah pelatih yang sangat bagus untuk saya. Karena apapun yang dia tunjukkan di Brighton itu bisa bermain indah dengan total football, dengan pattern yang sangat jelas, dan ya permainan sangat menyerang lah untuk Brighton. Mid table Brighton itu adalah tim mid table yang sanggup main menyerang melawan tim siapapun, termasuk tim besar, Big Six juga. Dan ya gue sangat suka prestasi Graham Potter di Brighton, jadi gue sangat yakin dia bisa membawa Chelsea dengan ya meroket ke atas lah pokoknya. Dan ya ini 0-0 adalah bagian dari semua proses, jadi kita sabar aja dulu. Untuk fans Chelsea sabar aja dulu. Graham Potter bakalan bisa, untuk saya ya, harusnya bisa membawa Chelsea ke top 4 lah harusnya. Oke, kita langsung saja ke Liverpool versus West Ham. Ini yang gua tahu ini Liverpool bermain dengan 4-4-2. Oke. TAA balik lagi sebagai starter, Tsimikas left back, Joe Gomez, Mohamed Salah main di right wing, Carvalho di left wing, Roberto Firmino sama Darwin Núñez. Jadi basically mereka bermain dengan 4 striker. Jadi cuma 2 midfielder, oke. Pas mereka main lawan Manchester City kan, mereka tuh bermain dengan 3 midfielder. Mereka bermain dengan 4-3-3, dan itu adalah keputusan yang sangat bagus. Dan karena mereka bermain 4-3-3 itu, Liverpool secara lini tengah tuh sangat compact, sangat solid. Jadi Manchester City sangat susah untuk mencari celah untuk passing melewati penetrasi defense Liverpool pas mereka main 4-3-3. Jadi karena juga Liverpool pas lawan City itu main counter kan, jadi 4-3-3 tuh agak mundur ke belakang untuk incar counter, untuk memanfaatkan space di belakang defender City, dan itu berjalan sangat bagus. Tapi Liverpool selain melawan Big Six kan, Liverpool kan selalu lawan tim seperti tim mid table seperti West Ham, tim papan bawah seperti Brentford dan lain-lain. Jadi kebetulan juga Liverpool itu pemain depannya tuh juga lagi bapuk banget. Jadi gue sangat mengerti kenapa Jurgen Klopp memasang 4 striker di depan. Itu adalah gimana ya? Itu keputusan yang lumayan tepat lah. Cuma masalahnya di sini Jota lagi cedera. Sama siapa lah ya? Satu lagi lupa gue. Pokoknya Jota lagi cedera. Jadi ini adalah sama Luis Diaz lagi cedera. Jadi ini adalah di sisi lain juga keputusan yang lumayan aneh. Kenapa main 4-4-2? Memaksa main 4 penyerang gitu kan. Sedangkan mereka lagi punya 2 penyerang inti yang lagi cedera gitu kan. Maksa main 4 penyerang. Mungkin menurut gua aja ya, karena Liverpool ini depannya lagi mandul, lagi bapuk kan, terutama Mohamed Salah. Jadi ya ini adalah hal yang lumayan masuk akal juga, karena tim papan bawah, tim papan tengah tuh biasanya main parkir bis, main bertahan. Jadi make sense saja untuk tambah 1 striker lagi, jadi 4 striker untuk bisa dapat peluang lebih banyak lah untuk cetak gol. Tapi masalahnya di match ini mereka cuma dapat 1 gol dari corner, yaitu header dari Darwin Núñez dan crossing dari Tsimikas dari corner.
Jadi ya ini bisa dibilang lumayan ugly win, tapi nggak apa-apa untuk Liverpool sekarang tuh yang penting menang dulu. Permainan jelek tuh lain lain cerita dulu. Pokoknya yang penting ugly win sampai top 4 dulu. Tapi kalau bisa gue bilang kedepannya itu Liverpool itu harusnya bisa bermain bagus lah. Ini masih seperempat musim, jadi harusnya Liverpool bisa bangkit lagi lah, feeling gue. Jadi ya waktu masih sangat panjang banget, kita lihat aja. Jadi untuk sekarang tuh Liverpool karena lagi di rank terbawah, jadi untuk mereka tuh yang penting naik dulu, win dulu. Oke, kita langsung aja ke elephant in the room, yaitu MU versus Tottenham Hotspur. Ini adalah match intinya Tottenham Hotspur sangat layak dibantai, sangat layak kalah. Bukan dibantai sih, kalau secara skor nggak dibantai, tapi kalau secara permainan mereka tuh sangat dibantai by the way. Oke, jadi MU itu punya 10 shot, 10, 18, 7. MU itu punya 25 shots guys, bayangin aja. Spurs itu cuma punya 7 shot, 25-7, separah itu Tottenham Hotspur. Inilah kenapa gua nggak suka Antonio Conte sebagai pelatih Spurs. Gua paling nggak suka yang namanya sepak bola pragmatis, di mana kalian bermain bertahan, incar counter attack, bertahan, incar counter attack. Kalau counter attack gagal, main crossing, incar header, crossing, incar header gitu-gitu doang. Itulah kenapa gua nggak suka Spurs dibanding dengan MU yang dilatih oleh Erik ten Hag yang bermain dengan total football, dan juga bermain tiki taka, possession, nggak asal-asal main, cari space, manfaatkan space. Dan MU itu pas di match ini mereka bermain sangat bagus untuk gua. Semua pemain main sangat bagus. Kalau lu mau nanya gua siapa yang bagus, bahkan Fred termasuk bagus. Fred yang biasa mainnya tuh sangat jelek, kali ini dia main bagus banget. Casemiro, defendernya semua main bagus. Anthony, Jadon Sancho, Fernandes not bad, Rashford bagus. Jadi rata-rata MU di match ini lumayan bagus mainnya. Sedangkan Spurs ini ya Spurs bermain pragmatis, incar counter attack. Bayangin aja kalian, MU itu tiap kali bawa bola ke atas, Spurs itu makin mundur. Jadi mereka sangat gampang untuk sanggup dapatin 25 shots, bayangin aja. 25 shots loh. Ya jadi kalian bayangin aja seberapa bertahannya itu Spurs. Makanya gua nggak terlalu suka lah Antonio Conte. Jadi gue nggak heran kalau misalnya Spurs nggak masuk top 4, gue nggak heran sih permainan mereka seperti ini, sangat pragmatis. Tapi yang penting ini adalah kemenangan sangat penting untuk MU. Dan juga permainan mereka itu sangat bervariasi, dan mereka itu bukan hanya main tiki taka dari match ini. Yang gue suka dari mereka bisa penetrasi dengan true pass, bisa main crossing, bisa main long ball, ini itu. Jadi sistem Ten Hag ini sebenarnya udah mulai nampak patternnya, dari MU ini, dan build upnya udah lumayan bagus juga untuk gua. Cuma masalahnya satu doang dari MU sekarang, finishingnya. Makanya gua nggak heran ini cuma dapat 2-0. Tapi kebetulan juga Hugo Lloris masih lagi bagus banget di match ini. Dia save banyak sekali tembakan yang mematikan banget, kayak seperti tembakan Marcus Rashford yang diblok sama Hugo Lloris. Ya itu adalah save yang lumayan gila sih, jujur aja, fair aja. Jadi ya ini kebetulan banget kiper Spurs lagi bagus, dan juga MU lagi finishnya kurang, jadi makanya mereka menang 2-0. Kalau menurut gua mereka bisa menang mungkin 5-6-0 sih. Tapi ya Spurs sangat lucky, jujur aja. Ini beneran ayam masuk oven loh Spurs ini. Jadi intinya sebenarnya sekarang MU itu masalahnya di finishing aja. Ya kalau soal finishing itu gue pengen bahas soal Ronaldo lah. Ronaldo itu beneran gila, parah banget. Itu sebelum final whistle aja dia sampai masuk tunnel langsung. Itu beneran bisa dikasih sanksi sama Erik ten Hag, atau bahkan bisa dijual pas nanti Januari transfer window. Separah itu sih Ronaldo, egonya itu. Dan itu sebenarnya adalah tindakan yang sangat nggak bisa dimaafkan. Meskipun Ronaldo adalah salah satu idola gue, salah satu role model gue, tapi tindakan Ronaldo musim ini sangat tidak bisa dimaafkan, dan sangat tidak bisa dimaafkan secara profesional. Dan ya dia sangat layak disanksikan meskipun dia adalah idola gue. Ya by the way, itu saja dulu untuk hari ini. Sebenarnya nggak banyak sih. Cuma MU Spurs doang yang agak seru. Cuman ya Spurs main pragmatis. MU itu seperti biasa gue bilang, patternnya udah mulai jelas, dan gue sangat yakin MU itu bisa meroket dengan Erik ten Hag. Dan gue sangat yakin MU juga dengan bermain dengan cara seperti ini, asalkan finishingnya bisa lebih bagus lagi, mereka bisa bermain di top 4. Sekarang masalahnya tinggal Chelsea sama Liverpool. Ini adalah perebutan top 4 yang sangat sengit. Spurs itu gue nggak anggap ya, by the way. Ya Liverpool
bisa saja naik ke top 4 kalau misalnya mereka konsisten sampai akhir musim. Moga-moga ugly win seperti ini, tapi yang nggak tahu lah, nggak mungkin mereka bisa ugly win seperti ini terus. Moga-moga Liverpool juga bisa bangkit secara permainan juga. Ya itu saja dulu untuk episode kali ini, dan ya thank you so much for watching, like and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Kevin Japutra signing out, bye, thank you.